Gagal lagi framing jahat Tengku Zul bela tersangka aktivis kami. Ditulis oleh Mora Sifudan dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan Tengku Zulkarnain namanya, kalau bukan menggiring opini untuk menyudutkan institusi negara. Apalagi institusi tersebut terbukti berhasil menggagalkan rencana jahat oknum-oknum oposisi. Tengku Zul akan berusaha sedemikian rupa mengalihkan serangan terhadap institusi tersebut. Secara, Tengku Zul selalu jadi oposan selama presidennya adalah Jokowi. Kali ini Tengku Zul mencoba memframing bahwa Kapolri atau polisi memperlakukan tersangka pembackup koruptor Joko Chandra dengan setara atau berat sebelah, yaitu lebih parah terhadap aktivis kami. Saya mau nanya aja, apakah Joko Chandra dan 2 oknum jenderal polisi serta 1 oknum jaksa perempuan yang membacking si Chandra kemarin diborgol kayak aktivis kami di bawah ini? Monggo dijawab Pak Kapolri, @Ustadz Tengku Zul. Sing Ustadz Hoax Tengku Zul berusaha menggiring opini bahwa polisi memperlakukan aktivis kami secara lebih keji dibandingkan dengan tersangka yang membantu Joko Chandra. Seperti biasa, biar terlihat tidak sedang menggiring opini, dia pura-pura bertanya, bukan langsung membuat pernyataan. Kenapa dia bertanya? Apakah dia memang tidak tahu? Mustahil dia tidak tahu, sebab gambar dan berita yang ada di media tentang Joko Chandra dan tersangka lainnya dalam keadaan diborgol. Masa sehebat Tengku Zul memelintir fakta ketinggalan berita? Gak mungkin juga. Jadi hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menghindari distigma sebagai penyebar hoax. Dia berusaha memframing sedemikian rupa agar tampak bahwa aktivis kami itu diperlakukan tidak adil, sengaja dibidik, sedang dipermalukan, dan lain sebagainya yang dapat saja menambah kebencian pengikutnya terhadap kepolisian dan pemerintah. Kira-kira begini framingnya. Aktivis kami diborgol, kok Joko Chandra dan 2 oknum jenderal polisi serta 1 oknum jaksa perempuan yang membackup si Chandra kemarin tidak diborgol. Tapi malang nasib si Tengku Zul, entah karena sengaja, entah karena terlalu menggebu-gebu framing, entah memang kurang pintarnya minta ampun, framingnya gagal total. Kepada Ustadz Hoax ini, langsung disajikan fakta bahwa Joko Chandra, 2 oknum jenderal polisi dan oknum jaksa perempuan diborgol dan dikenakan rompi tahanan ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan borgol plastik seperti yang diikatkan ke tangan aktivis kami, melainkan borgol besi. Bukan Kapolri yang menghantam framing Tengku Zul, kelasnya Kapolri terlalu tinggi dibandingkan Tengku Zul, melainkan netizen plus 62 kece. Karena memang berita dan foto mengenai jawaban pertanyaan Ustadz Hoax Tengku Zul bertebaran di internet. Tinggal ketik Joko Chandra saja di Google Search, maka mata Tengku Zul akan menemukan jawaban. Hari gini masih nanya yang segampang itu? Saya jadi berprasangka kalau Ustadz Hoax Tengku Zul ini memang kurang pintar dan kurang cerdas. Mau yakin dia kurang pintar dan kurang cerdas, tapi kok ada pengikutnya? Jangan-jangan level kekurang pintaran Tengku Zul berada 10 tinggi dari para pengikutnya. Jadi kalau level kekurang pintaran Tengku Zul berada di level 10, maka level kekurang pintaran dan kekurang cerdasan pengikutnya berada di level paling top, level 1. Mungkin kekurang pintaran dan kekurang cerdasan inilah yang menjadikan Kadrun membela anggota kelompoknya yang tersangkut kasus hukum walaupun sudah terbukti bersalah dan malah menuduh penegak hukum melakukan kriminalisasi. Kalau orang waras biasanya akan menyatakan bahwa siapapun yang terbukti melanggar hukum harus diproses hukum seadil-adilnya. Tidak peduli dia itu adalah anggota kelompokku, tidak peduli dia sepandangan politik denganku, tidak peduli dia seiman denganku, tidak peduli dia keluargaku. Jika terbukti melakukan tindak pidana, haruslah diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu kalau orang waras bersikap terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Iya toh? Tapi bukan demikian dengan Tengku Zul dan kelompoknya. Kalau sudah sepandangan politik, satu kelompok atau sekapal, mau dia salah atau benar, pokoknya benar. Kalau dia diproses hukum, itu bukan karena salahnya, melainkan karena kekejaman penegak hukum atau kriminalisasi.
Bahar disikapi begitu, Rizik disikapi begitu, Kiflan Zain disikapi begitu, Mustafa Nahra juga disikapi begitu, dan masih banyak lagi disikapi begitu, tidak terkecuali yang terbaru aktivis kami. Padahal menyikapi penangkapan aktivis kami itu kan sederhana saja. Biarkan saja kepolisian bekerja. Kalau dikira ada kejanggalan, silakan utus pendamping hukum yang mumpuni agar bisa membela tersangka. Sesederhana itu loh, kok malah dibuat ribut. Tengku Zul jangan baper seperti SBY loh ya. Salam dari rakyat jelata. Terkait dengan ada tidaknya PKI atau gerakan-gerakan PKI, bahkan gerakan PKI Gaya Baru, apabila dilihat, apabila terlihat, silahkan dilaporkan. Ya, mungkin Mas Dhani bersama dengan kami bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum sehingga nantinya bisa memberikan kepastian hukum. Blunder Ahmad Dhani soal perkataan masyarakat, taunya PKI dulu melebur ke PDIP. Ditulis oleh Syardi dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak keluar dari penjara, Ahmad Dhani agak menyembunyikan diri atau istilahnya stay low. Bahkan ada kabar yang mengatakan dia tidak akan ke politik lagi. Ini mungkin sebuah efek kejut dan efek jerah buat dia. Tapi ketika ditunjuk sebagai wasekjen Partai Gerindra, ini mematahkan anggapan sebelumnya. Artinya, Ahmad Dhani kembali berpolitik. Ahmad Dhani pesan untuk TNI yang tengah memperingati hari jadi ke-75. Ahmad Dhani meminta TNI fokus kepada bahaya laten komunis. Bahaya laten itu komunis atau PKI karena ada dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. HTI, FPI, DITII tidak ada di dalam TAP MPR. Jadi fokus saja pada perintah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, kata Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menegaskan tak ada HTI hingga DITII di 3 partai politik Indonesia terbesar saat ini. Menurut Dhani, orang yang teriak waspada HTI hingga DITII terkesan norak. Apalagi kok takut sama PKS, tidak rasional, kata dia. Ya, masalahnya HTI dan radikalisme menyusup diam-diam. Mereka tidak menggunakan jalur politik secara terang-terangan, tapi melalui penyusupan orang-orang di segala lini. Ibarat mereka menanam bibit di dalam tanah, tidak kelihatan pada awalnya. Dan ketika akar sudah menancap ke dalam tanah, tumbuhkan batang dan kemudian makin besar. Makin besar, makin sulit dicabut. Gerakan senyap ini tidak diketahui banyak orang. Baru-baru ini di Provinsi Bangka Belitung ada imbauan agar siswa SMA atau SMK membaca buku karangan pentolan HTI. Ini apa maksudnya? Apakah ini prank atau hayalan? Justru yang mengatakan HTI tidak ada itu yang norak dan berusaha membodohi publik yang kebanyakan sudah cerdas. Sebaliknya, mengapa masyarakat takut ada neo-PKI? Karena masyarakat taunya PKI dulu melebur ke PDIP dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi Ma'ruf. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti Trisila bahkan Ekasila, kata Ahmad Dhani. Ini adalah pernyataan yang sangat berani, tapi pernyataannya tidak menuding. Karena mengatakan masyarakat taunya PKI lebur ke PDIP meski kita tahu arahnya ini kemana. Paling PDIP hanya akan memberikan klarifikasi sebagai bantahan. Jangan bawa-bawa masyarakat lah, masyarakat sudah cerdas. Hanya sekian persen yang percaya isu PKI. Itu sudah terbukti lewat survei terkini. Kalau masyarakat percaya, tak mungkin PDIP bisa sebesar sekarang selama bertahun-tahun. Justru kelompok penjual isu agama dan PKI yang nyungsep dan tidak laku. Masyarakat yang bisa dibodohi hanya secuil, itu pun kemungkinan dari kelompok sebelah yang memang bangga dibodohi. Tidak tahu apa maksud Dhani mengatakan itu. Hanya saja, kalau memang ada kesan ingin menyerang PDIP, lihat dulu kondisi sekarang. Di Pilkada Solo, Gibran diusung oleh PDIP. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipastikan menjadi juru kampanye Gibran. Selain itu di Pilkada Medan, Sandiaga Uno disebut masuk dalam tim pemenangan Bobi Aulia bersama dengan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat.
Ini artinya hubungan antara PDIP dan Gerindra jadi harmonis, bukan? Dan lebih lucunya lagi, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Gerindra jadi bawahannya Jokowi sebagai Menhan. Kalau memang ada kesan ingin menyerang PDIP soal isu PKI, jadi Gerindra yang mulai berkoalisi dengan PDIP disebut apa? Mari kita tanyakan kepada Ahmad Dhani, kalau kita berteman dengan gerombolan mafia, kita ini apa? Kalau Gerindra saat ini berteman dengan PDIP, Gerindra pantas disebut apa? Jokowi adalah juga bagian dari PDIP dan Prabowo ikut berapat ke pemerintah. Jadi Prabowo itu apa? Ini bukan menuding balik, tapi hanya heran dengan logika Ahmad Dhani, sehingga bikin bingung dan perlu diklarifikasi kembali. Asalkan dia berani mempertanggungjawabkan perkataannya, tidak masalah. Dikhawatirkan nanti sibuk klarifikasi, teriak dizalimi, rezim anti kritik dan sebagainya. Dan ini adalah ulahnya sendiri, bukan gara-gara orang lain. Miris melihat orang seperti ini. Masuk ke politik hanya menjual statement heboh, biar lebih dikenal publik dan populer. Harusnya bijak berpolitik, bukan menjual sensasi yang menimbulkan kehebohan basi. Mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.